Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Oke, hari ini gue ingin membuat konten tentang traction control ya. Di sini motor NMAX Turbo Tech Smart ada traction control lah. Wah, ada NMAX juga tuh. Merah. Neo dia, tipe Neo. Nah, ini traction control di sini gue ingin matiin ya. Jadi sebelumnya itu gue juga udah nyoba ya. Traction control dimatiin, apakah tarikannya semakin nagih, semakin jenggat gitu. Dan gue udah coba juga di X-Max waktu itu, traction control gue matiin dan terbukti kalau traction control dimatiin, dia tarikannya semakin dahsyat. Lebay banget ya. Semakin inilah, semakin ada tarikannya, semakin. Nah, tuh ya. Emang beda sih tarikannya kalau traction control dimatiin sama dinyalain. Ya, kalau traction control dimatiin itu kita narik nih ya, semakin ini dia semakin cepet responnya gitu. Nah, walaupun ini pakai mode T ya, ini semakin gesit karena emang dimatiin kan traksinya itu ya. Jadi antara roda belakang sama depan itu udah dimatikan sistemnya. Jadi dia mau ban belakang ngepot duluan ya tetap jalan gitu itunya. Nah, kalau traction controlnya dinyalain gitu kan, misalkan ban belakang ngepot ya selip gitu, terus ban depannya berjalan normal, itu nanti ada penyesuaian ya di sistem traction control itu. Jadi ban belakangnya nanti akan normal kembali ngikutin ban depan ya. Jadi pengapiannya itu dikurangin. Tapi kalau traction control dimatiin ya udah kayak motor biasa, mau ban belakang ngepot ya tetap kayak gitu. Normal biasa. Iya sih, semakin responsif kalau gua rasa sih tarikannya. Dan gue juga udah coba juga kan di X-Max gua waktu itu, dan semakin agresif loh gua bawa motornya ini. Beda dengan yang kalau traction control dinyalakan. Ini ya ada logo TCS nya ini, manteng dia nyalanya. Nah, itu berarti traction control mati. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman nih ya, kapan sih traction control itu harus dinyalakan, kapan sih traction control itu harus dimatikan? Nah, kalau traction control dinyalakan itu, yang gue sarankan itu ya, emang disarankan sama pihak Yamaha ya, sama brand-brand lain ya, merek-merek lain itu harus dinyalakan terus ya setiap perjalanan ya, apalagi kalau perjalanan kota-kota seperti ini. Nah, kenapa harus dinyalakan? Ya itu namanya fitur traction control, dia untuk mengontrol ban depan dan ban belakang ya, agar nggak terjadinya selip di suatu saat nanti ya, apalagi kalau terjadinya hujan ya kan, jalanan licin ya, jalanan lumpur-lumpur, berbatuan, ya itu traction control wajib dinyalakan. Itu ya antisipasinya buat nggak biar nggak sampai terjadi apa-apa. Dan kapan harus dimatikan? Nah, yang harus dimatikan ini di buku panduan juga gue baca kemarin ya. Kalau harus dimatikan itu pada saat jalanan yang berpasir-pasir ya, berpasir-pasir, bebatuan. Jadi nanti pas kita jalan di situ, itu motor jadi nggak berebet gitu kan. Kalau traction control dinyalakan terus kita jalan di pasir-pasir gitu ya, pasir-pasir yang panjang, traction control dinyalakan itu kan berebet dia, ban belakang nggak bakal muter-muter karena dia menyesuaikan ya, traction control itu menyesuaikan ban depan. Nah, jadi ya nggak bakal jalan-jalan kalian di pasir-pasir gitu. Di Bromo tuh ya. Nah, khususnya di Bromo gitu pasti kan harus dimatikan traction controlnya. Jadi biar ban tetap jalan ya, terus motor tetap jalan gitu. Kok macet ya? Hari Sabtu gua habis servis. Oke, kita belok kiri. Ayo jalan mobil. Kenapa kagak jalan ini? TNI Angkatan Laut.
Ya seperti itu ya. Jadi kapan kalian harus mematikan, kapan kalian harus menyalakan. Kalau emang kalian mau mematikan traction controlnya, jadi buat keagresifan kalian ya naik motor ini, ya nggak masalah sih. Jadinya kalian harus mengetahui juga resikonya gitu, resiko untuk berjalan. Jadi harus antisipasi juga ya kalau terjadi apa-apa. Ya kalian harus menguasai membawa motor ini. Karena kalau traction control dimatikan ini tarikannya enak loh. Responsif ya. Ya mungkin sampai situ aja ya. Nanti kalian tulis aja di kolom komentar gimana kita bagi-bagi ilmu ya. Oke, buat kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.